Shalom saudara terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Perumpamaan tentang Pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini berkisah tentang seorang hamba yang menerima pengampunan atau penghapusan hutang dari seorang raja. Tetapi kemudian ia bertemu dengan temannya yang berhutang kepadanya dan memaksa dia untuk melunasi hutang, bahkan sampai memasukkannya ke dalam penjara. Ada 2 sikap batin yang diajarkan melalui perikop ini, yaitu pertama, menerima pengampunan dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat 23-27 dikisahkan tentang raja yang tersentuh hatinya oleh belas kasihan kepada seorang hamba yang berhutang kepadanya, dan kemudian membebaskan dan menghapuskan hutang hamba tersebut. Demikian juga Allah kepada kita sebagai manusia berdosa. Dahulu kita adalah orang-orang yang berhutang sebab hidup dalam dosa dan pemberontakan kepada Allah sehingga harus dibinasakan. Tetapi jika kita datang pada Allah dan memohon pengampunan, maka Ia akan mengampuni kita sepenuhnya. Saudara, marilah kita mempercayai sepenuhnya bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini artinya bahwa kita tidak perlu lagi hidup di dalam rasa mengasihani diri sendiri. Kita tidak perlu lagi hidup di dalam penyesalan. Dan bahkan kita hidup di dalam rasa tidak memaafkan diri sendiri. Hiduplah di dalam kebebasan dari kebencian sehingga dapat menikmati damai sejahtera yang sejati. Lalu sikap batin kedua yang dapat kita pelajari dari perikop ini adalah memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Pada ayat 28-30 dikisahkan bagaimana sikap hamba yang telah menerima pengampunan dari raja terhadap temannya yang berhutang kepadanya. Ia kemudian memaksa temannya tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya dan bahkan memasukkan dia ke dalam penjara sampai dapat melunasinya. Saudara, ini adalah gambaran dari seorang yang telah menerima pengampunan tetapi tidak dapat mengampuni sesamanya.
Hal ini terjadi sebab banyak orang yang menerima pengampunan dari Allah tetapi tidak benar-benar mempercayai bahwa Allah telah mengampuninya, sehingga masih hidup di dalam penyesalan dan rasa mengasihani diri sendiri. Pengikut Kristus yang sejati seharusnya dapat menerima dan mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah mengampuninya dan juga mengampuni orang-orang yang menyakiti dan membencinya. Sebab pengampunan kepada orang yang membenci kita akan melepaskan sang pengampun dari jerat kepahitan masa lalu. Saudara, mari kita renungkan sejenak firman yang baru saja kita dengar. Saudara, mari kita periksa batin kita pada pagi hari ini. Apakah saudara masih belum sepenuhnya percaya bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa yang telah saudara akui di hadapannya? Sebab ketidakpercayaan terhadap pengampunan Allah pada kita akan menjadikan kita sulit untuk mengampuni sesama kita. Demikian firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah telah tambahkan dalam hidup kami. Mari di dalam sikap kami untuk memeriksa batin kami setiap hari, ingatkan kami semakin tumbuhkan iman kami bahwa Allah telah mengampuni kami sepenuhnya Tuhan. Sehingga dengan mudah juga kami bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Sehingga kami juga bisa memutuskan, mengambil keputusan dengan segera untuk mengampuni setiap orang yang membenci kami Tuhan. Karena jika kami hidup di dalam pengampunan Allah, kami juga tentunya harus belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Dan kami tahu bahwa kami mampu sebab Allah yang terus bekerja di dalam diri kami, membentuk kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Allah bantu kami di dalam setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Allah yang menolong kami, Allah yang menjagai kami dan keluarga kami. Dan kami percaya juga bahwa di sepanjang hari ini Tuhan, kami bisa menemukan sesuatu yang bisa kami kerjakan untuk Engkau. Terima kasih. Lalu serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.